ini ngaji, sambil kita ngaji silakan Bapak Ibu menikmati hidangan yang telah disediakan. Untuk memulihkan tenaga kita yang tadi sudah agak ngantuk, ototnya sudah kaku, mari kita kendorkan dulu otot kita dengan bersolawat sedikit. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'a sya'ni wa ta'bi abatal yadi ratal alamin ya khairal judi wal karami ya khairal judi wal karami Duhula kanca priya wanita pada ngaji syariat berpintar dongeng nulis lan maca besok akhire bakal sengsara besok akhire bakal sengsara. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari selawatan inilah saya akan menyampaikan pengajian pada malam hari ini. Mari kita simak bareng-bareng. Silakan menikmati hidangannya boleh, cuma nggak boleh ngobrol. Kita ngaji cari ilmu supaya kehadiran kita di majelis ini membawa manfaat dan barokah. Ojo mau ngaji syariat barokah, artinya apa? Ayo kita ngaji ini nggak sekedar ngaji syariat. Jadi ulama ngaji syariat tanpa tasawuf ibarat buah masih mentah. Wong ngaji tasawuf tanpa syariat ibarat buah sudah busuk. Buah mentah nggak bisa dimakan, buah busuk juga tidak dimakan, bisa dimakan. Bagaimana supaya buah itu matang dan nikmat? Yaitu ngaji syariat juga ngaji tasawuf. Syariat itu apa toh? Syariat itu ngaji babakan masalah ibadah zahir. Ngaji fikih, piye to salat sing bener, piye to wudu sing bener, syarat rukun salat piye, itu syariat. Kalau tasawuf apa? Tasawuf itu dandani hatine. Contoh, saya sedekah air minum ke A, ini sedekah saya. Ini secara syariat saya mengeluarkan sedekah. Tapi hati siapa yang tahu niat saya waktu mengeluarkan sedekah supaya dilihat orang pamer. Dengan ilmu tasawuf kita tahu amal kita nanti sampai atau tidak, ikhlas atau tidak. Ini fungsinya tasawuf. Supaya dengan ilmu tasawuf ini ibadah kita menjadi baik. Sebelum saya membacakan kitab ini akan saya sampaikan supaya mudah dipahami nanti satu hadis Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi, ingatlah sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada mudghah. Mudghah itu segumpal apa namanya? Darah. Kenapa dikatakan mudghah? Mudghah seperti puluhan. Orang kecil sak puluhan. Segumpal darah. Wa idza sarufal jasadu kullu. Ketika segumpal darah ini baik, maka semua aktivitas amaliyah anggota badan kita baik. Tapi sebaliknya, wa idza fasadal jasadu kullu. Ketika segumpal darah ini kotor, segumpal darah ini rusak, jelek, maka amal kita, perbuatan kita secara zahir pun ikut jelek. Ala wa yal qalbu. Segumpal darah itu yang dinamakan hati. Ketika hati ini menjadi barometer baik tidaknya amalnya kita, untuk itu perlu kita tahu bagaimana sih hati yang baik dan bagaimana cara membersihkan hati yang baik. Apa upaya kita yang harus kita lakukan supaya hati kita menjadi baik. Nah, setelah kita nanti berupaya, apa hasilnya? Untuk itu dalam pengajian malam hari ini akan saya sampaikan kitab yang namanya Risalatul Mu'awanah. Ini mu'alifnya Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau termasuk pengarang Rotibul Haddad ya. Di sini dijelaskan gambaran hati kita yang baik itu seperti apa sih gitu. Kemudian setelah gambaran hati yang baik seperti apa sudah kita ketahui, berikutnya apa upaya kita untuk menuju hati yang baik itu. Nah,
Di dalam kitab disebutkan wa alaika ayyuhal akhu al habib. Wa alaika ayyuhal akhu al habib. Syekh Al-Awi Abdillah Al-Awi Al-Haddad mengatakan, wahai saudaraku yang tercinta, lihat redaksi wahai saudara yang tercinta, begitu hebatnya seorang ulama memanggil kita itu saudara tercinta yang sangat disayangi. Begitulah hati seorang ulama yang hatinya mengharapkan umatnya, pengikutnya selamat menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ulama, karena misi ulama ini membimbing umat supaya umat tidak tersesat. Sampai dipanggilnya ayyuhal akhu al-habib, saudaraku yang aku cintai. Tapi sekarang di akhir zaman, era apa? Reformasi, era digital, sekarang muncul aliran yang menjauhkan, ngajak jauh dari ulama. Wes ora usah melu ulama, ora usah melu ustaz, ulama wong, ulama manusia, ustaz manusia, masih banyak salah. Ayo ikut Quran dan hadis. Ini bahaya doktrin seperti ini. Makanya ini harus kita tanamkan kepada generasi muda, anak cucu kita, supaya tidak terkena doktrin. Ayo kembali ke Quran dan hadis. Dari dulu kita di Quran hadis, nggak lari kok diajak kembali ke Quran. Oke? Itulah ulama. Tapi hal ini memang sudah disinyalir oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayati ummatun ala sayati zamanun ala ummati, kata Nabi. Akan datang suatu masa di akhir zaman, yaitu di mana kondisi umat pada waktu itu yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Kondisi umat ini loh sudah nggak mau dari ulama, lari. Kemarin disampaikan di Masjid Nurul Iman oleh Jamal. Sudah lari dari ulama. Itu artinya bukan kalau ada ulama kita lari, itu bukan. Artinya perilaku kita, amaliyah kita dalam ibadah ini sudah jauh sekali dari tuntunan para ulama. Jauh sakal bedene, ibadah sakal bedene. Gak ikuti aturan ulama. Ketika umat kondisinya sudah seperti ini, ingat, fayab talihimullahu bisalasi baliyatin, 3 bencana akan turun kepada umat ini. Yang pertama, yarfa'ullahu anhum barokatan min kasbihim. Allah mengangkat barokah dari usaha kita. Mungkin bapak-bapak yang sudah seumuran saya ke atas masih ingat dulu duit 500 itu sangat berharga. Nggih kan? Neng pasar gue 10.000 balik berion. Iso-iso sih enek susuke. Nggih kan? Tapi sekarang 100.000 masih kurang. Itu menandakan kurangnya kebarokahan. Itu yang pertama, kita rasakan bareng-bareng. Yang kedua, yang baru Allah turunkan ketika umat jauh dari tuntunan ulama, yusallitullahu alaihim sultanan dhaliman, delalah ada duwe pemimpin, dipilih pemimpin sing dhalim. Arep pilihan tak pirang atus miliar, nek umat iki padha adoh dari ulama, jauh dari tuntunan ulama, delalah sing terpilih bakal pemimpin dhalim yang akhirnya menyengsarakan rakyat. Kita rasakan bareng-bareng. Kita bisa menilai bagaimana pemimpin kita saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, wayah rujuk minat dunya bi ghairi iman. Yang sangat dikhawatirkan ketika kita jauh dari tuntunan ulama, yaitu mati wafat dalam keadaan suhul khotimah, naudzubillah. Untuk itu, mari kegiatan seperti ini dalam rangka apa? Mengikuti jejaknya dawuh para ulama dengan harapan mudah-mudahan jalan kita diridhoi Allah menuju keselamatan. Kembali kepada kita, alaika ayyuhal akhu al habib bitaqwiyah yakinika wa tahsinihi. Yang pertama, untuk menuju qalbun, hati yang baik sehingga membuahkan amaliyah zahir yang baik. Yang pertama, bitaqwiyah yakinika wa tahsinihi, menguatkan keyakinan dan membersihkan, membagusi keyakinan. Kenapa? Fa innal yakina idza tamakkana minal qalbi, ketika keyakinan seseorang sudah mantap di dalam hati, wastaula alaih, hati sudah dikuasai keyakinan, surul ghaib ka'annahu syahadah, sesuatu yang tidak tampak akan tampak jelas oleh pandangan hati kita. Barang yang kelihatannya halal bisa jadi hati kita memandang haram. Bisa jadi seperti itu. Kita melihat baik, tapi orang yang pandangannya nafidah, basiro, bisa melihat hakikatul amri. Kenyataannya sebenarnya ini apa? Kalau kita lihat dohirnya, ini roti, terus apa lagi? Halal. Tapi nggak tahu orang yang pandangannya nafidah, tahu ini merah apa hijau apa putih. Syarul ghaib ka'annahu syahadah. Barang yang ghaib akan tampak jelas di hatinya. Ini basiro.
Kalau sudah begitu, fa inda zalika yaqulul mungkin kama qala Ali karramallahu wajhah lau musifal bidha masdatu yaqinan. Ketika pandangan hati manusia, hati yang sudah bersih, sudah nafidah tadi, orang yang punya keyakinan itu ucapannya sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Ali. Lau musifal bidha masdatu yaqinan. Jadi ketika hijab-hijab dalam hati karena penyakit-penyakit sudah diangkat, sudah bersih, maka masdatu yaqinan, tidak ada keyakinan yang lebih daripada itu. Semuanya jelas. Contoh, dulu ada peristiwa perang yang terjadi antara kaum muslimin dan orang kafir di Persia, ya, di Persia, di mana umat Islam ini dalam keadaan terpojok di daerah Persia itu, yang dipimpin oleh siapa namanya? Ya Syariah Az-Zunaimi, Syariah dari Bani Kinana. Nah, tentara Islam ini terpojok di lembah itu. Pas dalam keadaan terpojok dapat suara itu suara dari Sayyidina Umar bin Khattab yang sedang berada di Madinah. Padahal dari Madinah sampai ke Persia ini jauh, sampai ke Sam sekitar 2000 km. Di tengah-tengah khutbah Umar bin Khattab apa? Ya Syariah Jabar, ya Syariah Jabar, ya Syariah Jabar. Artinya apa? Wahai Syariah, naiklah ke gunung, Syariah naiklah ke gunung. Artinya kalau kamu ingin menang, naiklah ke gunung. Alhasil tentara-tentara muslim menang karena dapat suara dari Umar bin Khattab. Dari mana saya tidak Umar tahu yang berada di Mekah di Madinah sedang khutbah kok tentara muslim terpojok. Padahal jarak antara Madinah sampai ke Sam itu kurang lebih 2000 km. Itu pandangannya Nabi tadi. Itu contoh hati yang bersih tadi. Wal yaqitu ibaratun an quwwatil iman bisabatihi wa rusuhihi hatta yasiru ka'annahu at-tawdu samih. Nah, iman yang seperti ini, keyakinan yang seperti ini digambarkan bagaikan gunung yang susah untuk digoyangkan. Ada yang mampu menggoyang gunung? Bisa maksud? Maksud. Gak bisa ya? Pak Roni goyang-goyu bisa goyang gunung ora? Kata ya siru ka'anahu atau dusami, iman seperti itu kokoh bagaikan gunung yang susah untuk digoyangkan. La tuzalzilu sukuk wa la tuzahsi'uhul awham hatta la yaqali sukuk wal awham wujudun al-batata. Fa in ja'at min kharijin lam tusbi ilaihal udhun wa lam yaltafit ilaihal qalbu. Jadi hati seperti ini enggak bergeming, tidak ada keraguan, tidak ada kemamangan, mantep madep. Mangan bareng meru moro saking mantep. Itulah hati orang yang bersih hatinya, yang dicontohkan bagikan hatinya Umar bin Khattab tadi. Kalau seperti itu, asyaitonu la yastati'u adunu min sahibi hadzal yakin. Setan tidak akan mampu mendekati. Bal yafiru madu wa yamna'u bisalama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah mengatakan begini, inna syaitona la yufriku min diri Umar. Jadi setan ini kalau ada bayangan Umar dari jauh langsung lari setan. Cuma bayangan Sayyidina Umar, setannya lari. Wa masalah kalau Umar fajan ila sana syaitan fajan akhir. Ketika jalan dilewati Sayyidina Umar, di mana jalan dilewati Sayyidina Umar, setan pasti akan cari jalan yang lain. Saking takutnya setan dengan Sayyidina Umar. Yang ditakutin apanya? Karena hati Sayyidina Umar ini sangat penuh keyakinan, imannya mantap. Itulah gambaran hati yang baik, hati yang bersih, yang benar-benar nafi basirah, tahu kebenaran yang sebenarnya. Jadi ini yang dimaksud Rasul wa idza salukal sekali salukal jasadu kullu. Ketika segumpal darah ini baik, maka semua anggota badan kita akan baik. Itu yang dimaksud. Jadi digambarkan hati yang baik. Nah, bagaimana upaya kita supaya menuju hati yang baik? Nah, ini nanti ada cara-cara, tip-tip supaya kita hati yang baik. Apa yang harus kita lakukan akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini bisa menambahkan pengalaman kita, wawasan kita dalam rangka untuk membersihkan kolbu kita. Buat sekalian dan ibu, mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah bencana yang berada di Palestina. Mudah-mudahan semua diberi kekuatan, keimanan yang teguh,
yang sudah wafat mudah-mudahan menjadi syuhada, diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih hidup mudah-mudahan diberi kekuatan dan keteguhan imannya.